Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Menyambung tentang nasib Roy Kiyoshi yang dipertanyakan kredibilitasnya. Dia ini sebenarnya bisa nggak sih ngeramal dirinya sendiri? Dan kenapa kalau bisa, kenapa ini semua terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Apakah ada seseorang yang melaporkan keberadaan atau hal yang terjadi dengan dia seperti ramalan saya di 2019 kemarin? Jika kalian lupa, ini ramalannya adalah adanya perubahan yang besar. Perubahan yang besar ini adalah sesuatu yang selama ini baik tiba-tiba hilang, tiba-tiba seperti tersambar petir, hal tersebut runtuh. Karir yang selama ini dibangun kemudian hilang dalam sesaat, dan ini disebabkan oleh hal yang ini lazim dan klasik terjadi, yaitu narkotika dan obat terlarang atau narkoba. Dan ini terjadi di paruh awal 2020 nanti. Betul sekali, ada seorang artis laki-laki yang akan dilaporkan oleh temannya dan dia akan tertangkap karena narkoba. Saya tidak tahu, belum tahu pasti, kalaupun saya mengira-ngira artinya harus menyebut nama, nanti jadinya fitnah. Tetapi ini adalah sesuatu yang akan terjadi, dan artis ini tidak tahu sama sekali kalau dia dilaporkan oleh kawannya ini. Dan kita pun akan dibuat kaget, ternyata selama ini artis tersebut adalah pengguna narkotika dan obat terlarang. Nah, dan kemudian orang mengait-ngaitkan hal tersebut dengan hal ini. Saya nggak bisa bilang iya atau enggak, karena lihat aja nanti sendiri bagaimana ini akan berakhir. Tetapi yang pasti, dan ini akan pasti terjadi seperti di video yang sebelumnya, Roy Kiyoshi ini pasti akan bebas dari tahanan. Dia akan dilepaskan dari sel-sel yang akan selama ini menahan dia, dan dia akan dalam satu kondisi di mana dia akan diobati secara medis atas kebutuhannya terhadap obat yang harus dia konsumsi untuk membuat dia ini tenang dan tidur. Hal tersebut tentu saja akan memberikan satu kelegaan dan satu kabar baik untuk Roy dan para pendukungnya. Dan ini juga sebaiknya menjadi satu hal yang bisa kita ambil sisi positifnya. Terus kemudian orang akan menanyakan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, karena saya lihat dari kartu ini adalah kartu The Six of Wands, di mana seorang kesatria kembali dari peperangan. Dia itu tampak dengan gagah, dia kembali lagi, walaupun dia tidak melihat ke arah kita. Ada hal yang mungkin dia ini ngerasa nggak bangga dia lakukan, tetapi memang itu adalah sesuatu yang harus dilalui. Ya seperti kalau kesatria harus pulang perang, kan dia di peperangan dia harus membunuh orang, harus mengancam dan sebagainya, tapi itu dia lakukan untuk kemenangan rakyatnya ini tadi. Dan dia akhirnya kembali dengan semua glorinya itu tadi, dia dielulukan oleh para pendukungnya yang ada di belakangnya ini tadi. Nah, ini juga yang akan terjadi, dan jika sudah kembali orang akan bertanya gimana dengan karirnya. Seperti biasa saya akan katakan karirnya akan melejit setelah ini, dan saya yakin itu akan terjadi. Karena ya walaupun mungkin kita kesampingan ya fakta bahwa kalau di dunia entertainment, apapun yang dilakukan oleh seseorang biasanya akan membawa orang tersebut malah diberitakan lebih sering dan membuat dia jadi on demand atau diminati oleh banyak orang. Tapi kita tidak bicarakan itu. Ada satu artis yang sebelumnya juga terlibat duga menggunakan narkoba, akhirnya direhabilitasi, malah setelah itu karirnya melejit dan sekarang ini jadi artis nomor 1 mungkin di Indonesia. Saya lihat ini semua terjadi karena dia sudah menghadapi mimpi terburuknya. Dia udah melihat, dia udah merasakan di tahanan itu seperti apa, dan dia nggak mau seperti itu. Dan dia tahu itu adalah keteledoran dirinya. Ya tentu saja teledor karena Roy waktu mengkonsumsi itu dia nggak sadar yang dia konsumsi ternyata adalah obat yang mengandung satu zat psikotropika, walaupun itu dengan kadar yang terendah ya, benzo itu tadi. Jadi saya lihat kenapa dia akan karirnya melejit seperti ini, dilulukan karena sebenarnya secara nggak langsung itu nggak berkaitan, tapi berkaitannya lebih ke karena dia udah mengalami satu hal yang terburuk. Apa yang paling buruk lagi yang pernah dialami dalam karir kalau seandainya orang itu sudah pernah masuk ke dalam tahanan? Kita nggak bilang penjara ya, tapi tahanan. Nah, kemudian juga banyak yang bertanya, loh kok seperti ini tuh, mungkin nggak sih Roy itu sebenarnya bisa meramalkan ini?
Mungkin nggak sih sebenarnya dia tuh sudah tahu ini semua. Nah, saya bilang ini kasusnya sebenarnya mirip dengan kasus saat Roy kemarin itu ditipu 300 juta ya kalau nggak salah ya. Nah, yang menipu itu orang terdekatnya. Jadi kalau saya bilang ini pun sepertinya melibatkan orang yang ada di dekat Roy. Jadi ada seseorang yang kalau dari ramalan saya ini tadi, bukan secara tidak langsung dia melaporkan, tetapi ada ketidakpuasan, ada ketidaksukaan, dan terus kemudian hal ini menjadi satu petunjuk sehingga akhirnya ini semua jadi terbongkar seperti itu. Ini hanya asumsi dari saya. Kalau saya lihat dari kartu dan kira-kira apa yang terjadi dan pernah terjadi sebelumnya, dan melihat hal tersebut, Roy tidak bisa melihat hal tersebut karena ada emosi yang muncul di situ. Kita tahu bahwa Roy ini adalah pribadi yang ya kita lihat dia vegetarian, dia juga seorang penganut Buddha yang taat. Jadi kalau saya lihat dia itu sisi kemanusiaannya amat sangat tinggi, bahkan dia itu mungkin tidak berani menuduh orang atau melihat sesuatu sebelum hal itu terjadi. Nah, itu yang saya kira yang kemudian menjadikan ini semua terjadi. Kalau ditanya bisa nggak sih seorang paranormal itu meramalkan dirinya sendiri? Kembali lagi, saya bukan paranormal, saya seorang pengamat tanda, saya seorang praktisi dari kartu tarot ini tadi. Tapi kalau saya lihat dari pembicaraan saya bersama para paranormal seperti Mbak Yu, juga kenal dengan Ki Joko Bodo dan banyak yang lainnya, mungkin kalau dianalogikan seperti ini. Om Rudi Hadisuwarno itu jago memotong rambut. Tapi sejago-jagonya dia, walaupun dikasih cermin yang besar dan alat paling mahal sekalipun, pasti jika dia diminta untuk memotong rambutnya sendiri, nggak akan lebih bagus dibanding dia memotong rambut orang lain. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa lakukan secara mandiri pada diri kita. Kalau make up mungkin bisa, tapi memotong rambut, melihat bagian belakang kepala kita, itu perkara yang lain. Dan kalaupun ternyata ada seseorang yang mengaku saya bisa kok melihat masa depan saya, itu pasti nggak akan bisa terlalu objektif. Karena misalkan saya akan bilang, saya akan sakit 2 minggu lagi. Untuk menjaga kredibilitas dan membuktikan ramalan saya agar terjadi, saya akan menyuruh orang berpura-pura jadi dokter dan mengatakan bahwa saya sakit, betul dong? Atau saya akan bilang misalkan, 10 hari lagi saya akan mendapatkan uang senilai 1 miliar. Saya bisa pinjam ke seseorang uang 1 miliar, berpura-pura diberikan kepada saya beritakan hal tersebut, dan kemudian saya kembalikan ke teman saya. Hasil dari pemberitaan itu jika dibagi akan tetap seimbang untuk saya dan teman saya. Dan sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga seperti hal-hal yang lainnya yang saya sampaikan juga untuk kasus yang lainnya. Saat ini terjadi terus kemudian semua orang membuli Roy. Saat ini semua terjadi kemudian semua orang menyalahkan dia. Seakan-akan semua yang dilakukan di masa lalu itu sudah hilang menguap begitu saja. Ingat, Roy ini sudah ada sekian lama menghibur kita dengan apapun dan skill yang dia punya. Dan dia menginspirasi kita juga dengan banyak hal yang lainnya. Dan harapannya kita tidak melupakan itu dan kemudian membuli Roy habis-habisan, karena ini juga menjadi satu hal yang juga dia sayangkan dan meruntuhkan semua kepercayaan dirinya. Dan harapan kita orang-orang seperti Roy ini adalah orang-orang yang terus ada di layar kaca untuk bisa memberikan yang terbaik dari dirinya untuk bisa menghibur kita semua masyarakat Indonesia. Saya tidak ingin mendahului hukum atau otoritas negara, tetapi saya mempunyai feeling yang kuat, mempunyai satu tanda yang kuat yang saya baca di sini bahwa iya, sepertinya asesmennya akan disetujui, dan Roy ini yang saya lihat memang akan terbebas dari besi-besi itu tadi, dan dia akan dirawat secara medis. Kan kasus Roy di sini bahwa kalau terlibat narkoba bermasalah atau tidak. Nah, tergantung itu tadi. Kalau di sini dan di kasus sebelumnya, ini adalah orang-orang yang memang terpapar oleh sesuatu yang berbahaya itu tadi, tapi dia tidak menyadarinya. Dan kalaupun ternyata dia menyadari, mungkin dia ini diperalat oleh orang lain. Jadi, ya orang-orang ini sebenarnya adalah korban. Orang-orang yang tidak berdaya. Mungkin dia sendiri juga ingin lepas, tapi dia nggak bisa. Oleh karena itu, setelah di assessment, dia akan diputuskan untuk direhabilitasi. Nah, bila memang ternyata seperti ini, ya kembali lagi, semua orang pernah melakukan kesalahan. Besar kecilnya itu tergantung. Tapi saat kita mencoba untuk menebus kesalahan itu dengan melakukan sesuatu yang lebih baik, itu yang harapannya akan dilakukan oleh Roy dan kita semua saat kita menghadapi hal yang terburuk dalam hidup kita. Tapi saya lihat di sini memang ada orang-orang yang tidak menyukai Roy, dan Roy ini nggak sadar. Nah, nggak sadar bukan karena dia nggak bisa melihat masa depan, tapi hatinya ini terlalu welas asih. Kalau kita lihat kan makan binatang aja dia nggak tega.
Nah, ini yang membuat Roy ini jadi lengah, dan ini yang membuat ini semua jadi terjadi. Dan seharusnya ini semua nggak terjadi, karena Roy pun sebenarnya tujuannya bukan untuk melakukan kesenangan dengan melakukan itu tadi, tapi dia berusaha untuk menghilangkan satu hal yang mengganggu, yaitu nggak bisa tidur itu tadi. Ya walaupun apapun itu tadi, kembali lagi kepada kita semua, bahwa apapun yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita, kita harusnya tahu dan kita lihat baik-baik. Cuman dalam hal seperti ini, Roy itu tadi melakukan kesalahan, makanya tetap salah, tetap disidangkan, di assessment sesuai dengan hukum. Dan saya sih yakin ini akan terbukti nggak bersalah, karena ya walaupun saya nggak terlalu akrab pada Roy, tapi saya percaya Roy nggak melakukan itu. Nah, orang-orang seperti ini nih kan orang-orang yang mengaku bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, melihat ke masa depan yang belum terjadi. Nah, kalau saya sendiri, saya tidak percaya orang bisa melakukan perjalanan waktu. Yang saya bisa lihat adalah tanda-tanda sebelum hal tersebut terjadi. Nah, sebenarnya jadi artinya saya sama orang-orang tadi yang disebutkan, bahkan dengan Roy Kiyoshi pun, saya beda agama, saya beda keyakinan. Tetapi saya melihat bahwa sebenarnya orang-orang ini itu sebenarnya seperti saya. Mereka melihat tanda. Dan mereka ini setiap saat itu selalu berpikir, dan selalu mencerna. Dan mungkin gara-gara itu, dia menjadi susah tidur dan sebagainya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Satu pesan kepada kalian semua dari saya adalah, harapannya kita semua bisa selalu mengambil hal-hal yang positif dari apapun yang terjadi terhadap orang-orang yang ada dan kita bahas tadi. Ingat, sesuatu yang positif saja. Yang negatif kita tinggalkan. Dan pasti ada sesuatu atau nilai-nilai lain yang akan membuat kita menjadi lebih baik dan merubah hari kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ingat, berbicara tentang melihat masa depan, tidak ada satu cara yang paling bagus untuk memprediksi masa depan dan menerawangnya kecuali dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Saya Denny Darko, terima kasih dan